Pencarian planet 9, sebuah planet masif hipotetis yang mengintai di luar Neptunus, telah menarik minat para astronom selama bertahun-tahun. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, benda angkasa misterius ini masih belum ditemukan. Baru-baru ini, para ilmuwan mengusulkan pendekatan inovatif, menggunakan jaringan teleskop kecil untuk mendeteksi okultasi bintang kecil yang disebabkan oleh objek-objek yang jauh. Teknik ini akhirnya dapat mengungkap keberadaan planet 9 dan memperdalam pemahaman kita tentang jangkauan terluar tata surya. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bukti planet 9, sains di balik metode baru ini, dan mengapa metode ini dapat mengubah permainan. Gagasan planet 9 pertama kali muncul dari pola-pola aneh yang diamati dalam orbit objek-objek Trans-Neptunus. TNO, benda angkasa yang jauh melampaui Neptunus. Para peneliti mencatat bahwa TNO ini menunjukkan efek pengelompokan, di mana orbitnya sejajar dengan cara yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kebetulan. Hal ini menyebabkan para astronom berhipotesis tentang keberadaan planet masif yang tak terlihat yang memberikan pengaruh gaya gravitasi pada objek-objek yang jauh ini. Pada tahun 2016, Konstantin Bedigan dan Michael E. Brown menyajikan sebuah studi inovatif yang secara matematis mendukung hipotesis ini. Mereka mengusulkan bahwa planet 9 hipotetis dapat memiliki massa sekitar 10 kali massa bumi, mengorbit matahari pada jarak yang sangat jauh, 400 hingga 800 unit astronomi, AU. Sebagai konteks, Neptunus, planet terluar yang diketahui, mengorbit pada jarak hanya 30 unit astronomi. Jarak planet 9 yang sangat jauh membuatnya sangat redup dan sulit dideteksi secara langsung. Simulasi berdasarkan hipotesis ini mengungkapkan bahwa tarikan gravitasi planet tersebut dapat menjelaskan pengelompokan orbit yang aneh dari TNO tertentu. Namun, meskipun telah dilakukan survei dan pengamatan langit selama bertahun-tahun dengan teleskop canggih, tidak ada bukti langsung planet 9 yang ditemukan. Kurangnya deteksi ini telah memicu skeptisisme di antara beberapa astronom. Mereka berpendapat bahwa efek pengelompokan dapat terjadi akibat bias pengamatan. Para peneliti mulai bermunculan hanya karena terbatasnya cara kita mengamati tata surya, atau dari pengaruh gabungan objek yang lebih kecil, namun tidak terdeteksi di bagian terluar tata surya. Menambah perdebatan, sebuah studi tahun 2021 meninjau kembali orbit TNO ekstrem, dan tidak menemukan bukti pengelompokan yang signifikan secara statistik. Para peneliti menyimpulkan bahwa pola yang tampak mungkin merupakan artefak dari metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pengamatan, bukan pengaruh planet besar yang tersembunyi. Untuk mengatasi tantangan mengamati planet 9 secara langsung, para ilmuwan telah beralih ke pendekatan inovatif, mendeteksi pengaruhnya secara tidak langsung melalui okultasi bintang. Okultasi terjadi ketika objek yang jauh lewat di depan bintang, menghalangi atau meredupkan cahayanya untuk sementara. Dengan memantau peristiwa ini, para astronom dapat memperoleh informasi penting tentang ukuran, bentuk, dan orbit objek yang menghalangi. Susunan okultasi yang diusulkan melibatkan penyebaran 200 teleskop kecil, masing-masing dengan bukaan 40 cm, yang didistribusikan melalui jaringan yang membentang sejauh 1000 km. Teleskop-teleskop ini akan bekerja sama untuk mengamati langit dari sudut yang sedikit berbeda, menangkap variasi dalam peristiwa okultasi. Sistem terkoordinasi ini akan memungkinkan para astronom untuk mendeteksi peredupan halus cahaya bintang yang disebabkan oleh objek Trans-Neptunus yang jauh dan benda-benda tata surya luar lainnya. Selama periode pengamatan selama 1 dekade, rangkaian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sekitar 1.800 TNO baru. Dengan menganalisis orbitnya, para ilmuwan dapat mengungkap pola atau anomali yang menunjukkan pengaruh gravitasi dari planet besar yang tak terlihat seperti planet 9. Simulasi menunjukkan bahwa metode ini dapat mengonfirmasi keberadaan objek bermassa 5 bumi hingga 800 unit astronomi dari matahari, menjadikannya alat yang ampuh dalam pencarian planet 9. Salah satu aspek yang paling menarik dari proyek ini adalah keterjangkauannya. Perkiraan biaya sebesar $15 juta sangat rendah untuk proyek astronomi berskala besar. Hal ini membuat proyek ini layak dan dapat diakses, bahkan untuk lembaga yang lebih kecil dan kolaborasi internasional. Lebih jauh lagi,
Sifat modular dari rangkaian ini memastikan skalabilitas dan kemampuan beradaptasi yang memungkinkan peningkatan atau perluasan di masa mendatang. Proposal ini bukan hanya tentang planet 9. Tujuannya yang lebih luas adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang wilayah luar tata surya. Selain itu, mempelajari bagaimana sinar matahari mengubah jalur benda-benda kecil ini melalui efek seperti efek Yarkovsky dapat menyempurnakan model dinamika orbit dan evolusi tata surya kita. Mengonfirmasi keberadaan planet 9 akan memecahkan salah satu misteri astronomi yang paling menarik dan mendefinisikan ulang pengetahuan kita tentang pembentukan dan dinamika planet. Ini akan menunjukkan bahwa tata surya menampung lebih banyak planet besar yang belum ditemukan daripada yang diyakini sebelumnya, menantang model yang ada dan menawarkan wawasan baru tentang bagaimana sistem planet berevolusi. Di luar pencarian planet 9, rangkaian tersebut berpotensi mengungkap ribuan objek trans-Neptunus baru, yang sangat memperluas basis data benda-benda tata surya jauh yang diketahui. Dengan set data yang diperluas ini, para astronom dapat mempelajari distribusi, komposisi, dan karakteristik orbit TNO dengan sangat rinci. Hal ini dapat menjelaskan proses yang membentuk tata surya bagian luar dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejarah evolusinya. Susunan okultasi juga menjanjikan untuk memajukan pemahaman kita tentang sabuk Kuiper. Wilayah ini, yang terletak di luar Neptunus, merupakan reservoir benda-benda es dan planet kerdil yang menyimpan petunjuk tentang hari-hari awal tata surya. Dengan menyediakan data resolusi tinggi tentang objek sabuk Kuiper, KBO, proyek ini dapat mengungkapkan ukuran, bentuk, dan komposisi permukaannya, yang menawarkan wawasan berharga tentang blok penyusun planet. Yang terpenting, proyek ini menunjukkan potensi jaringan astronomi yang hemat biaya dan dapat diskalakan. Dengan memanfaatkan teleskop yang relatif kecil dan terjangkau secara terkoordinasi, para peneliti dapat mencapai hasil yang sebanding dengan yang diperoleh dengan instrumen yang lebih mahal dan lebih besar. Hal ini mendemokratisasi akses ke penelitian mutakhir yang memungkinkan lembaga di seluruh dunia untuk berkontribusi pada penemuan penting. Perkembangan terkini semakin menyoroti relevansi pencarian planet 9. Pada tahun 2024, analisis baru memberikan bukti statistik terkuat sejauh ini untuk keberadaan planet 9, yang mengidentifikasi pola dalam orbit TNO ekstrim yang konsisten dengan pengaruh gravitasi planet besar yang tak terlihat. Selain itu, Observatorium Verusi Rubin yang akan datang, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2025, diharapkan memainkan peran penting dalam mengungkap objek tata surya yang jauh. Upaya ini dikombinasikan dengan susunan okultasi yang diusulkan, menggarisbawahi momentum yang berkembang dalam pencarian jawaban tentang jangkauan terluar tata surya kita. Dengan memungkinkan penemuan yang melampaui pemahaman kita saat ini, susunan okultasi akan meninggalkan warisan yang abadi. Apakah itu mengonfirmasi keberadaan planet 9 atau mengungkap keajaiban tersembunyi lainnya? Proyek ini merupakan lompatan besar dalam pencarian kita untuk menjelajahi yang tidak diketahui. Demikian untuk episode hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya.